Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi malam, wabarakatuh. Bapak Ibu semua, Bapak Ibu calon shopper, Bapak Ibu shopper, private shopper, dan para affiliate. Ya, saya lihat ada affiliate AM dan AT yang hadir. Luar biasa. Salam hormat untuk para affiliate Vingo di Indonesia. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan untuk Pak Mustafa Rahmatono, host kita malam ini yang semangat ya, luar biasa. Saya terus terang banyak belajar sama beliau ya, Bapak Ibu semua. Beliau orang yang hebat di pekerjaannya sekarang ya. Beliau seorang pengelola hotel berbintang ya. Saya banyak berdiskusi dengan beliau ya tentang bagaimana situasi, kondisi dan pilihan bisnis di masa pandemi ya sesuai dengan yang undangan. Nah, beliau orang hebat di bidangnya. Beliau seorang pimpinan di sebuah jaringan hotel yang sangat besar. Tapi beliau yang saya salut siap belajar di Vingo. Nah, ini sesuatu yang nanti akan saya ulas juga di akhir materi, Bapak Ibu, karena memang ini sebuah sikap dan juga spirit yang saya juga harus terus belajar dan terus diingatkan. Nah, oke, ini terima kasih sekali lagi untuk Pak Mustafa. Nah, untuk Bapak Ibu di Indonesia Timur, terima kasih ya, salut ya, karena memang di sana sekarang ini sudah jam 10 lebih ya, jam 22 lebih. Ini apa luar biasa ya, masih bisa mengikuti ya, tim di Sumbawa, NTT, Papua, Sulawesi ini luar biasa. Nah, malam ini Bapak Ibu saya sengaja membawakan materi yang semoga nanti bisa membantu dan belum disampaikan oleh para pembicara terdahulu, yaitu tentang intinya itu sebenarnya tentang aplikasi Vingo, apa yang bisa kita lihat dan kita pakai di aplikasi Vingo yang sekarang kita ada di sini. Nah, di awal nanti akan saya buka dengan istilahnya pilihan bisnis di masa pandemi. Nah, oke, Bapak Ibu, Menteri Keuangan Indonesia dan juga para petinggi negara ya, presiden ya, lembaga tinggi negara dan lembaga yang lain yang berhubungan dengan pemerintah itu sudah jelas ya, sudah terus terang menyatakan bahwa pandemi corona ini ya, COVID ya, itu menyebabkan resesi ya. Sekarang sudah resesi. Kalau kemarin masih agak jual mahal nih pemerintah, dalam arti masih diambang resesi. Sekarang sudah resesi. Kalau angka ya, angka-angka yang ada mungkin memang masih bisa istilahnya apa ya, ditutupi lah. Tapi situasi kondisi bisnis secara umum sudah tidak bisa ditutupi lagi ya. Pak Mus tadi sudah menyampaikan bahwa PHK di mana-mana ya. Hotel yang pegawai atau karyawan hotel yang belum kena PHK ya, masih beruntung masih dipertahankan, itu ternyata gajinya tidak full lagi ya, ada yang 25%, 50% sudah bagus. Dan sekarang mungkin hotel yang tidak beruntung karena promosi yang bagus dan apa namanya tempat yang bagus ya, itu sekarang hampir kosong ya, hanya hotel-hotel tertentu saja yang istilahnya apa, tingkat okupansinya bagus. Yang lain memang sudah mem-PHK sebagian besar karyawannya ya. Dan gaji seorang pegawai hotel ya itu banyak di komposisinya dari servis ya, dari servis dari tamu ya, komisi dari servis, anggap aja seperti. Nah, sekarang situasi tamu sepi, otomatis sangat sepi. Nah, ini baru di hotel. Nah, Bapak Ibu, saya beberapa tahun yang lalu itu bisnis kuliner. Nah, sekarang ini ya teman-teman yang bisnis kuliner itu kalau bahasa Jawa ya itu istilahnya sambat, mengeluh kalau bahasa Indonesia. Kenapa? Jangankan mencari untung ya, mempertahankan untuk tidak tombok atau tidak rugi itu sudah bagus.
ya karyawan bisa bertahan itu sudah bagus kalau tidak di PHK. Ini yang luar biasa karena apa? Sektor kebutuhan pokok, jadi makanan itu kan kebutuhan pokok ya, kuliner. Itu saja sekarang sudah hidup segan ya, mati hampir jadi mati ya karena memang situasi sudah resesi ya. Indonesia itu tidak sekuat Singapura. Singapura sudah lebih dulu menyatakan sebagai negara yang resesi, apalagi Malaysia. Nah, tapi sekarang pemerintah sudah menyatakan pertumbuhannya minus. Ya, ini gambaran bahwa semua sektor bisnis memang sedang minus. Nah, bisnis yang lain ya Bapak Ibu ya, saya kebetulan punya teman yang ada di istilahnya apa, bisnis ojol ya, ojek online ya, sebagai driver di sana, entah yang roda 2 maupun roda 4, silahkan dicek ya. Saya sebenarnya miris mendengar karena apa? Mereka bisa beli bensin, bisa beli makan, bisa beli rokok aja sudah bersyukur. Bawa ke rumahnya itu sisa, maksudnya sisa dari itu luar biasa perjuangannya. Ya ini memang yang memanfaatkan jasa ojek online itu memang sangat sedikit. Ini contoh ya yang kita kemarin nyata bahwa bisnis ojek luar biasa ya pertumbuhannya. Tapi sekarang hampir tinggal 25% dan ternyata perusahaannya pun sudah memphk karyawannya yang ini luar biasa. Nah, kenapa saya ngomong agak panjang prolog ini Bapak Ibu? Ya, ini memang untuk memberi gambaran kita semua bahwa di masa pandemi ini semua sektor bisnis terpukul ya. Semua sektor bisnis mengalami penurunan yang bukan hanya tajam tapi drastis. Nah, karena memang sektor real yang betul-betul kita alami ya, kita ada di konsumen atau di pengelola bisnisnya memang sedang turun luar biasa omsetnya terutama. Jadi memang ini yang menyebabkan kalau di total ya negara pertumbuhannya minus itu ya. Nah, apa ya harapan yang bisa kita ambil di masa pandemi ini ya, Bapak Ibu ya, dari sekian banyak yang saya sampaikan tadi ada satu bisnis Amangan Jawa serasa omsetnya malah naik ya, omsetnya itu malah naik ya. Ya satu-satunya memang marketplace, bisnis online ataupun bisnis-bisnis pemasaran yang memanfaatkan teknologi internet ya, dengan istilah marketplace, toko online atau apapun ya. Bapak Ibu bisa cek memang ya, marketplace besar di Indonesia itu omsetnya naik bukan hanya puluhan persen tapi ratusan persen. Ya ini anomali yang luar biasa ya. Saya tidak sebutkan ya untuk nama marketplace-nya ya, tapi Bapak Ibu bisa cek bahwa di masa pandemi COVID ini itu omsetnya justru naik ya. Penjualan toko online itu naik luar biasa, ratusan persen per bulan. Nah, salah satu ya yang akan saya bahas malam ini adalah Vingo. Tentu ya bukan Vingo di Indonesia, karena bisnis Vingo di Indonesia itu baru 20% dari yang seharusnya ya. Kenapa 20% dari yang seharusnya? Karena kita ya sekarang ini kalau membahas bisnis Vingo di Indonesia itu memang baru bisa mengembangkan jaringan konsumennya ya. Otomatis bisnis yang kita dapat dari situ hanya dari komisi referral. Nah, yang akan kita bicarakan bisnis Vingo yang sudah real di mana? Di Malaysia ya. Nah, Bapak Ibu di Malaysia sana Vingo mulai operasional resmi itu bulan Juli 2019. Bulan Juli 2019. Nah, baru beberapa bulan yang lalu ulang tahun pertama ya. Di tahun pertamanya Vingo sudah mencatat prestasi yang menurut saya di luar ekspektasi Vingo sebenarnya ya. Karena apa? Satu, dari jumlah shopper, ketika ulang tahun pertama di Malaysia, pasti kalau saya bicara Vingo yang umum itu artinya Vingo Malaysia ya, itu total mencatat jumlah shopper ya di Malaysia itu sudah 7 juta lebih. 7 juta penduduk Malaysia tercatat sebagai shopper Vingo. Padahal jumlah penduduk Malaysia itu hanya sekitar 30-an juta lebih sedikit. Ya, itu 7 jutanya sudah menjadi shopper dan konsumen yang loyal. Kenapa loyal?
Karena apa? Data menunjukkan satu orang di Malaysia itu bisa belanja berkali-kali, bahkan ada yang dalam sehari berkali-kali. Kalau sebulan belanja berkali-kali banyak di sana. Karena apa? Traffic di Malaysia, transaksi itu setiap hari, Bapak Ibu, ya, transaksi Fingo Malaysia itu bisa sampai 200.000 sampai 500.000 transaksi. Ya, ini sebuah angka yang luar biasa untuk sebuah perusahaan yang baru. Nah, Bapak Ibu semuanya, nanti akan kita bahas ya tentang berapa sih pendapatan teman-teman affiliate Fingo di Malaysia. Ya, nah, tapi sebelum itu ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa saya mengajak ya lebih dari sekedar merekomendasikan untuk Bapak Ibu semuanya untuk memilih pilihan bisnis yang tepat di masa pandemi. Karena apa? Jika pilihannya tidak tepat, ya otomatis bisnisnya pasti tidak akan jalan. Nah, Fingo memang salah satu yang saya tekuni ya, dan saya istilahnya apa? Bangun ya sejak 1 Januari persis ya Bapak Ibu semua. Jadi saya upgrade PS Prefer Support itu tanggal 1 Januari 2020 ya. Saya memang pilih tanggal itu untuk memudahkan. Jadi nanti ulang tahun pertama saya di Fingo ya 1 Januari tahun depannya. Terus seperti kan mudah sekali. Jadi memang saya sengaja memilih tanggal 1 Januari untuk upgrade PS ya, tapi bukan itu sebenarnya pertimbangan utamanya ya, karena memang saat itu saya sedang mencari sebuah pilihan bisnis yang memadukan antara tren dan juga teknologi. Nah, jawabannya ketemu di Fingo. Nah, Fingo Indonesia rencananya ini bagi Bapak Ibu shopper dan calon shopper yang baru itu sebenarnya rencana operasional di Indonesia itu sebelum Lebaran bulan Mei ya, jadi bulan April ya, Mei sebelum Lebaran itu sebenarnya Fingo direncanakan untuk launching atau operasional ya. Cuma memang ya kita lewati bersama mulai bulan Maret di Indonesia itu sudah lockdown ya, jadi sudah ditutup di mana-mana. Ya, nah ini saya jelaskan di awal supaya Bapak Ibu ada penjelasan yang resmi ya. Jadi saya memang mendapatkan penjelasan ini juga resmi dari manajemen Fingo Malaysia ya. Jadi kenapa Fingo di Indonesia itu operasionalnya mundur ya? Ini saya jelaskan di awal. Jadi Bapak Ibu ya biar ada pemahaman yang sama. Kenapa ya? Karena memang situasi di Indonesia belum memungkinkan untuk buka, belum dan tidak mungkin operasional untuk sebuah perusahaan asing ya, PMA ya, penanam modal asing untuk memulai bisnis baru di Indonesia. Ya kenapa? Satu ya, ketika Indonesia PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar ya, itu otomatis visa dagang antara Indonesia dan Cina itu ditutup ya. Padahal ya semua istilahnya apa, urusan level atas itu dihandle langsung oleh Fingo Cina ya. Jadi tim dari Fingo Cina manajemennya itu tidak bisa ke Jakarta karena memang visanya belum dibuka. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sebenarnya mau dipaksakan juga ya untuk memulai buka, tapi ya tidak memungkinkan. Kenapa? Ternyata tidak sesederhana yang kita bayangkan, Bapak Ibu. Tidak sesederhana yang kita bayangkan, ya. Karena apa? Fingo untuk operasional di Indonesia memulai itu satu harus rekrutmen staff, ya, staff lokal di Indonesia itu yang jumlahnya bisa ribuan, ya. Dan itu dilarang oleh Pemda DKI, ya. Istilahnya apa? Memobilisasi, mengumpulkan, merekrut, ya, staff lokal Fingo untuk Indonesia itu dilarang, tidak diizinkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, Fingo Indonesia itu juga harus merekrut supplier lokal, ya, supplier yang produk dalam negeri. Itu juga tidak memungkinkan. Karena apa? Supplier itu walaupun Fingo itu toko online, tapi sampel produknya itu harus offline. Artinya supplier yang tidak berasal dari Jakarta itu harus datang ke Jakarta.
untuk membawa contoh barang yang mau dijual di Vinggo, ya, memberi semua aspek di situ, dan itu dilarang, ya, tidak memungkinkan. Penerbangan tidak dimungkinkan, ya, penerbangan sangat susah sekali, ya. Jadi istilahnya apa? Rekrutmen staf lokal, staf manajemen Vinggo Indonesia lokal tidak dimungkinkan. Yang kedua, rekrutmen supplier, ya, lokal untuk produk lokal Indonesia yang dijual di Vinggo itu juga tidak memungkinkan, ya. Dan juga, ya, stok produk Vinggo yang datang dari Cina, Jepang, Korea Selatan, Thailand dan Malaysia itu juga sangat susah sekali untuk masuk. Jadi ini hal-hal yang seperti itu pun Bapak Ibu seharusnya bisa memahami bahwa memang belum memungkinkan untuk buka di masa PSBB, ya, belum memungkinkan. Ya, nah, tapi Vinggo tetap menunggu, ya, begitu memang dikasih lampu hijau untuk masuk, nanti pasti akan segera disiapkan, ya. Manajemen inti di Indonesia itu sudah dibentuk, ya, bahkan istilahnya apa? Nama Vinggo kan sudah didaftarkan juga, ya, di istilahnya apa? Indonesia, ya, beberapa istilahnya apa? Zoom meeting lalu sudah disampaikan oleh Pak Ate Andi, ya. Itu juga sudah disampaikan, ya, merek Vinggo itu sudah terdaftar di Indonesia, dan izin-izin juga sudah ada tim yang mengurus. Cuma memang secara fisik, secara teknis itu belum memungkinkan, ya. Nah, ini saya juga tetap ada yang ngotot, ya, istilahnya apa, tim PS Vinggo kita kan ini online, bisa dibuka di masa seperti ini, ya, betul online, tapi secara fisik supportnya itu support offline, ya, tidak memungkinkan. Nah, untuk perbandingan ini Bapak Ibu, ya, saya ngomong banyak di sini biar Bapak Ibu yang mengikuti acara ini ada pemahaman yang sama, ya. Jangankan Vinggo yang perusahaan baru dan harus menyiapkan banyak hal, ya, banyak istilahnya apa yang harus disiapkan, termasuk juga pergudangan, bukan hanya staff, bukan hanya supplier, ya, tapi pergudangan, ya. Vinggo nanti akan memudahkan distribusinya, akan buka gudang di Indonesia Barat, ya, Indonesia Tengah dan Indonesia Timur, ya. Kira-kira ada di Medan, ada di Jabodetabek, ada di Sulawesi, di Makassar, sekitar itu. Nanti akan ada gudang untuk mempercepat distribusinya ada di situ. Nah, ini juga tidak memungkinkan, ya. Jadi banyak yang harus diurus, ya. Sebuah perusahaan baru tidak memungkinkan buka di situasi seperti ini, ya, tentu tidak memungkinkan. Nah, Bapak Ibu bisa cek, ya, sekolah anak-anak kita, ya, itu kapan mau buka coba, ya. Bapak Ibu bisa tanyakan ke gurunya, ya, atau bahkan Menteri Pendidikan kita sudah menyatakan, ya, bahwa memang belum siap untuk tatap muka pembelajaran itu, tidak siap, ya. Yang ada pembelajaran jarak jauh, ya, online, ya, seperti itu. Nah, itu sekolahan loh. Sekolahan yang mohon maaf, ya, itu untuk buka memulai usaha pembelajaran yang tatap muka itu hanya buka pintu gerbang sekolah, ya. Sekolahnya udah bersih, ya, karena apa? Tim sekolah, ya, dari guru, dari istilahnya apa, staf sekolah itu masuk terus sekarang kan, itu sudah siap sebenarnya, tapi hari ini pun belum bisa buka, ya. Sekolah kita belum bisa buka operasional, ya, belum buka normal maksudnya, ya. Jadi itu sekolahan anak-anak kita, apalagi perusahaan yang sebesar Vinggo yang melibatkan ribuan orang dan juga modal yang sangat besar. Jadi artinya mohon Bapak Ibu semuanya yang istilahnya apa, meminta Vinggo segera buka, ya, sabar, ya. Inilah sebuah situasi yang kita harus tahan banting, ya, tahan melewati ujian. Ini salah satu ujian, ya, kita semuanya masih di Vinggo atau tidak, ya. Jadi ini prolog, ya, tapi lumayan panjang saya menyampaikan ini Bapak Ibu agar kita semuanya ada pemahaman yang sama. Nah, oke, kita masuk ke materi utama, ya, tentang aplikasi Vinggo. Nah, aplikasi yang Bapak Ibu semuanya install di HP, ya, itu aplikasi Vinggo versi Malaysia. Karena apa? Vinggo Indonesia nanti hanya akan diluncurkan, di launch itu kira-kira sebulan menjelang Vinggo Indonesia buka, ya. Jadi sekarang ini, ya, yang masih kita pakai itu aplikasi Vinggo versi Malaysia, ya. Tapi memang karena dari awal sudah disiapkan
Indonesia untuk segera buka sebenarnya, cuma karena memang pandemi COVID ya ditunda. Tadi sudah saya sebutkan alasannya. Ya, kita harus ikut ya aplikasi Malaysia yang paling dekat ya, karena bahasanya bahasa Melayu, bahasa Inggris ya, jadi kita agak familiar lah ya, lumayan familiar ya. Nah, kita pun sudah disiapkan kalau Bapak Ibu daftar Fingo nih ya, itu sudah ada kode negara Indonesia plus 62 ya. Di situ kan ada Singapura sudah buka ya, Thailand sudah buka ya, Malaysia ya, 4 negara dengan kita. Kenapa Indonesia sudah ada kodenya? Karena memang sudah disiapkan untuk buka ya. Yang belum, contoh Filipina itu belum buka ya. Kebetulan saya punya tim di Filipina ya, itu harus daftar ya, pilihannya ya lewat pakai Indonesia, pakai Malaysia atau pakai Thailand. Nah, atau pakai Gmail atau pakai Facebook, pilihannya seperti itu. Nggak ada kode telepon negara Filipina, itu nggak ada di situ karena memang belum disiapkan untuk buka. Nah, Indonesia memang sudah disiapkan. Nah, aplikasi Malaysia ya Bapak Ibu ini menu utama yang sering kita pakai ya, ini saya buka ya sesuai dengan undangan bahwa kita akan bongkar ya akun saya ini Bapak Ibu. Jadi ini kursor saya di atas, ini akun saya di situ ya, di paling atas ya, ini di menu account. Nah, ini yang paling bawah ini kan ada menu account ya, menu chat, menu private, menu feed ya, menu index. Nah, kita bahas dari yang pertama dulu karena ini sebuah toko online ya, sebuah marketplace ya. Ini kita buka di menu indeks ya. Nah, ini menu indeks Bapak Ibu ya, ini semua produk kategorinya, semua promo itu ada di situ. Semua penawaran ada di situ. Nah, ini kalau kita scroll ke bawah ya, nanti akan ketemu promo-promo ya, ada hot sale ya, coming ada yang coming soon juga, ada. Nah, ini ada apa? Ya 30% plus cashback ya, ini promo-promo ya. Juga ini bahkan kalau untuk newbie ya, shopper baru ya, ini juga ada promo, ada diskon ya sampai 56%, 28, 50. Jadi ini, dan ini yang paling atas ini Bapak Ibu semuanya akan berganti-ganti promonya ya. Ada cuci gudang setiap hari, ada cuci gudang ya, setiap hari itu ada cuci gudang, flash sale namanya kalau di kita ya. Hampir sama. Nah, ini 55% off ya untuk produk-produk yang ditawarkan di sini. Ini di bawahnya ada banyak promo di situ ya. Ini kita lihat, saya bahas di sini biar Bapak Ibu yang mungkin jarang-jarang buka, istilahnya apa, memahami bahwa Fingo itu marketplace ya. Fingo bukan MLM, Fingo bukan investasi, bukan apa-apa. Jadi Fingo itu 100% marketplace. Nah, cuma marketplace yang berbagi hasil dengan para penggunanya, para shoppernya, para prefer shoppernya itu berbagi hasil. Nanti saya jelaskan singkat ya, dari mana kita mendapatkan hasilnya. Nah, ini kategori produk yang dijual di Malaysia sendiri itu sekarang kira-kira sudah hampir 20.000 item, 20.000 jenis produk di situ. Ini kategorinya ya, ada home appliance ya, ada digital ya, ada menswear. Jadi ini pakaian cowok, pakaian cewek ya, ada tas dan aksesoris, ada yang berhubungan dengan alat rumah ya, outdoor, ini semuanya ada di situ. Jadi semua kategori yang kita butuhkan itu ada ya. Contoh ya, jadi Bapak Ibu misalnya cek ya, ini produk-produk elektronik ya, digital ya, kita klik di sini ya. Ini akan muncul ya, ada promo. Nah, ini Bapak Ibu lihat ya di sini ya, Fingo itu sebuah perusahaan yang kalau di luar sana itu sudah diakui. Diakui maksudnya gimana? Sekarang di Malaysia sekarang ini sudah hampir 10 juta ya, penggunanya itu sudah hampir 10 juta ya. Jadi ada merek Oppo, merek Vivo, merek Realme ya, merek Samsung pun ada, Huawei ya di sini ya, ada semua di sini. Jadi sebuah perusahaan besar yang mempercayakan produknya dijual di Fingo, itu artinya memang Fingo layak dipercaya. Dan
gampang Bapak Ibu. Di Malaysia itu sekarang sudah hampir 10 juta pengguna. Nggak mungkin ya 10 juta itu istilahnya apa, kalau bahasa bodohnya, bodoh semua itu kan nggak mungkin. Itu orang-orang hebat semua. Orang yang istilahnya apa, secara pendidikan juga sangat maju sekali karena memang memanfaatkan toko online untuk kebutuhannya. Jadi hampir 10 juta orang itu sudah menggunakan Vingo. Artinya memang Vingo terpercaya di sana. Nah, ini ya Oppo ya. Jadi contoh misalnya ya, diklik saja ya kalau misalnya Bapak Ibu merek Oppo ya, silahkan ini dicek. Nah, pricing, harga Bapak Ibu, ya ini yang membedakan Vingo dengan marketplace lain. Jadi Vingo ini bekerja sama langsung dengan pabrik atau pemegang merek. Jadi kalau Oppo di sini ya, HP Oppo ya, smartphone Oppo, itu Vingo bekerja sama langsung dengan pabriknya. Bahkan memang pemegang saham Oppo, pemilik Oppo lah kita anggap seperti itu memang salah satu investor di Vingo ya. Jadi ini contoh Oppo ya, ini harganya memang masih RM ringgit Malaysia ya. Bapak Ibu yang sekarang belum lama misalnya beli ya, Oppo A12 ya, harganya 599 ringgit. Nah, kalau di Malaysia memang kadang tidak bisa sama persis kalau dibandingkan dengan di Indonesia, tapi di Malaysia sana pricing Vingo, harga Vingo itu sebenarnya harga normal ya, tapi setiap hari ada diskon sehingga apa jadi murah, dan semua pengguna Vingo yang sudah punya lisensi ya di Prefer Shopper itu dapat diskon mulai 1 sampai 10% untuk di Prefer Shopper. Artinya pasti dapat diskon. Jadinya harga lebih murah. Seandainya harga sama dengan counter ataupun marketplace lain, di Vingo Bapak Ibu akan mendapatkan diskon up to 10%. Jadi artinya lebih murah dan ada diskon khusus juga. Ini contoh ya, Oppo. Jadi sebuah perusahaan besar yang mempercayakan produknya dijual di Vingo, itu artinya memang Vingo bisa dipercaya. Itu salah satu contoh ya, ada Vivo, Realme, dan ini semua alat-alat elektronik ada semua di sini. Nah, ini salah satu saja contoh ya. Misalnya ya Bapak Ibu pengen mencari ya, nanti kalau sudah di Indonesia, cuma kalau sekarang kalau kita belanja di Malaysia masih kena ongkos kirim karena memang Malaysia, Vingo Malaysia tidak mengirim langsung ke konsumen Indonesia. Itu kita bantu oleh support system kita yaitu Vingonet ya, untuk mendatangkan barangnya ke Indonesia. Ya pasti ada ongkos kirim. Jadi mungkin belum sangat murah atau mungkin jatuhnya hanya sama dengan yang lain. Tapi kalau mau mencoba belanja silahkan, sudah bisa di sini. Nah, kalau mencari produk di pencarian ini ya, search ini itu bisa diketik ya produknya ya, itu nanti tinggal dicari akan ketemu, akan muncul produk. Sama persis dengan marketplace yang mungkin di handphone Bapak Ibu sudah diinstal di situ. Jadi ini contoh ya yang produk elektronik. Nah, ini ada semua di sini ya. Produk pakaian wanita terutama ini ibu-ibu yang istilahnya apa, senang belanja ya, ini apa, sepatu ya, ini baju, sama persis ya dengan marketplace yang ibu-ibu semuanya sudah hampir tiap hari belanja, sama ya. Di sini tinggal diklik saja, pilih produknya, sepakat harganya. Nah, kalau di Malaysia semua alat pembayaran itu bisa ya, mulai dari transfer online ya, m-banking, kartu kredit ya, bahkan di Malaysia Vingo bekerja sama dengan 7-Eleven ya, seperti Indomaret lah kalau di sini, dan di Indonesia pun nanti Vingo juga sudah direncanakan bekerja sama dengan Indomaret untuk cara pembayarannya. Jadi ibu-ibu yang belanja tinggal nanti pilih produknya ya, transaksi, dan nanti bayarnya di Indomaret. Jadi sangat mudah sekali. Jadi ini contoh. Jadi untuk menu indeks ini Bapak Ibu tinggal pilih saja, semua kategori produk ada di sini ya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki ada semua, dari barang kebutuhan pokok, makanan ya, di sini food ada, makanan cepat saji pun ada ya, makanan-makanan yang di Indonesia diproduksi oleh Wings Food ya, oleh apa istilahnya Garuda Food, di sana pun sudah mulai dijual. Contoh wafer nabati ya, yang berhubungan dengan roti, itu produk kita sudah dijual di sana. Jadi di Indonesia pun luar biasa nanti kalau produk-produk yang dijual
Unilever nanti juga dijual di Vinggo. Artinya konsep awal bahwa Vinggo ini ya memudahkan kita semuanya untuk berbelanja. Ibarat ya kita ini mempunyai minimarket atau ini supermarket atau bahkan mega mall itu ada di genggaman kita. Ini konsep awalnya memang seperti itu. Karena apa? Semua produk ada ya. Jadi ini di menu indeks ya. Ini indeks ini memang menu produk Bapak Ibu ini luar biasa ya. Tidak terasa ternyata sudah lumayan ya, hampir jam 9 saya bicara. Tapi nggak apa-apa ya, akan saya coba persingkat ya. Ini yang gabung juga bertambah terus. Nah, ini di menu indeks nanti Bapak Ibu silahkan jelajahi sendiri ya, diklik, nggak ada salah ya, nggak ada kata salah kalau ngeklik. Kalau salah ya tinggal back saja. Dan kalau beli kita belum membayar kan juga istilahnya apa, belum ke debit istilahnya kan seperti nggak apa-apa ya, nggak usah takut, diklik saja apapun boleh diklik di situ. Nah itu menu di indeks itu untuk produk secara umum ya. Nah kabar gembiranya Bapak Ibu walaupun Vinggo Indonesia belum buka ya, secara resmi Vinggo nanti juga akan memberikan kesempatan untuk supplier lokal Indonesia menjual produk di aplikasi Vinggo ya, bahkan sampai UKM atau UMKM pun dipersilahkan menjual sepanjang memenuhi syaratnya ya. Syaratnya yaitu pemegang merek atau pemilik sendiri ya, pasti izin-izin lengkap ya. Jadi ini Bapak Ibu yang hadir malam ini dan nanti tertarik untuk menjual produknya di aplikasi Vinggo pun terbuka sepanjang memang nanti memenuhi syaratnya. Nanti sebelum buka Vinggo akan ngasih kesempatan untuk Bapak Ibu semuanya juga jadi supplier. Jadi untungnya apa? Kalau Bapak Ibu sekarang ikut di Vinggo, aktif di Vinggo, selain Bapak Ibu berkesempatan menjadi affiliate atau menjadi partner ya Vinggo untuk membangun pasar ya, itu juga Bapak Ibu juga berkesempatan menjadi supplier Vinggo. Ya, jadi ini sebuah keuntungan ya, sebuah keuntungan untuk kita semua karena memang dibuka seluas-luasnya sepanjang memang memenuhi syarat ya. Nah ini di menu indeks nanti silahkan dibuka dan Vinggo Indonesia nanti akan bertahap sampai 50%-nya itu produk lokal. Itu memang syarat dari Kemendak ya, Kementerian Perdagangan ya, bahwa kalau perusahaan asing masuk di Indonesia itu harus memasarkan produk lokal sampai kuota tertentu. Itu salah satu persyaratan. Jadi kita senang ya kalau seperti itu ya. Kita semuanya punya kesempatan nanti untuk menjadi affiliate dan juga menjadi supplier ya. Nah ini di menu berikutnya Bapak Ibu cek di bawah ini ya, kursor saya ya. Ini di menu feed ya. Jadi di menu feed ini di atas ini ada customer review. Jadi ini customer review Bapak Ibu bisa cek semua ya, bagaimana customer review-nya di sana ya. Oh Vinggo itu bagus, Vinggo itu hebat, Vinggo itu puas ya, konsumennya itu puas Bapak Ibu. Jadi ini ada produk, ada macam-macam seperti itu ya. Jadi kayak semacam testimoni konsumen, ini luar biasa. Nah kalau di promote ini, di atas ini ada menu promote ini, promosi Vinggo yang sedang berlaku. Jadi kalau Bapak Ibu mencari promosi Vinggo itu di menu feed itu ya, nanti dicek ya carinya apa, yang sedang promo apa, cocok ya bungkus ya. Kalau belum cocok tunggu, pasti ada promo setiap hari. Di Vinggo itu di sana itu sudah terkenal dengan diskon setiap hari, cuci gudang setiap hari. Bahkan ini Bapak Ibu semuanya, Vinggo di sana sudah menjadi tempat pulaan. Kenapa? Yang produk di flash sale itu diskonnya antara 50 sampai 90%. Kenapa bisa sebesar itu? Ya pasti bisa, karena apa? Yang jual itu pabriknya Bapak Ibu. Jadi contoh misalnya ya, produk tertentu yang jual kan pabriknya, bebas. Pabriknya mau cuci gudang kan dia sudah nggak ada pertimbangan lain. Nah berbeda kalau marketplace itu isinya lapak atau istilahnya apa? Penjual-penjual, toko-toko kecil di marketplace. Ya di Indonesia kan ini rata-rata kan tokonya kan toko-toko kecil di marketplace besar. Nah, otomatis tokonya tidak mendapatkan harga pertama, tidak mendapatkan harga pabrik ya. Ya ibu-ibu pasti sudah sangat hafal setiap hari, karena kalau nyari produk nanti ketik produknya nanti dicari toko yang menjual paling murah ya. Tokonya satu produk aja harganya beda-beda. Karena apa? Memang yang jualan di situ bukan pabriknya, sehingga apa? Banyak harga karena banyak toko.
setiap toko mendapatkan harga kulaan berbeda. Nah itu, nah kalau di Malaysia sana dan nanti juga akan di Indonesia, Vingo yang flash sale itu produknya dijadikan kulaan. Kulaan itu untuk pembelian dalam jumlah banyak dan nanti akan dijual di toko offline-nya yang beli. Ya, jadi ini kesempatan juga karena lumayan ya, selisihnya kalau diskon 50-90% pasti akan sangat besar sekali dan sangat untung. Tapi silahkan, dan itu saya lihat juga di marketplace Indonesia, di saudara-saudara kita yang di daerah Sumatera, Bangka, Sulawesi, Irian itu juga banyak yang kulaan di marketplace yang ada di Indonesia, kulaan karena lagi diskon memang. Nah, nanti dijual lagi di toko offline-nya ya, atau minimarketnya ataupun apa. Nah, silahkan saja. Nah, Vingo di sana lebih hebat lagi untuk kulaan. Nah, ini di menu feed ya, ini ada Vingo Academy ya, Bapak Ibu, ini Akademi Vingo di sini. Nah, Bapak Ibu istilahnya apa? Di sini ada keterangan ya, banyak. Bapak Ibu tinggal pilih saja ini bagaimana promo ya, prefer produk ya. Jadi ini prefer produk start from 99 ringgit ini juga nanti dicari di situ ada semua. Nah, ini ada juga bagaimana istilahnya apa? Share ya. Jadi ada semuanya di sini. Jadi panduannya ada semua ya. Bahkan istilahnya di sini banyak teknik sharing ya, ini selling method ya, metode untuk menjual ya, ada semua di sini. Jadi ini nah ada brand deal ya Bapak Ibu, ini brand deal ini itu merek-merek yang memang sudah branded dan dijual di Vingo ya. Ibu-ibu terutama ya, di situ banyak yang kosmetik ya, baju ya, tas yang memang sudah branded ya, ada promo di sini ya. Nanti cari ya ibu-ibu ya, kalau mungkin diskonnya besar ya, walaupun kena ongkos kirim sekarang belanja masih lebih murah ya, ini di sini. Nah, ini di menu ini ya, jadi ini menu ini pun sudah boleh ya dibuka-buka ataupun pakai ya. Nah, silakan. Nah, dari menu feed kita ke menu account ya. Nah, menu account ini terutama mungkin untuk para PS baru, para private shopper baru ya, ini kadang masih bingung ya. Nah, ini menu account di akun saya ya. Bapak Ibu lihat di pojok atas ini ya, kursor saya ini di sini ya. Ini ada 3 kotak di sini ya. Nah, kotak yang pertama kita klik ya. Ini di sini menunjukkan inviter kita ya, siapa inviter Bapak Ibu, sesuai enggak ya dengan yang Bapak Ibu pas daftar. Nah, ini kebetulan apapun yang terjadi dengan beliau, beliau inviter saya langsung ya. Nah, ini di situ, jadi Bapak Ibu semuanya bisa dicek inviternya sesuai enggak ya. Kalau istilahnya apa enggak sesuai ya, nanti bisa dikomunikasikan. Nah, yang tengah ya, ini di menu setting. Nah, ini saya bahas lumayan banyak yang di menu setting ini ya Bapak Ibu. Menu setting ini ada banyak kegunaan di sini, ada banyak submenu di sini yang bisa dipakai. Nah, kalau my profile ya, ini diklik ya my profile Bapak Ibu. Nah, di situ ya kita bisa ganti foto ya Bapak Ibu, kasih foto berganti setiap hari pun sesuai dengan mood atau sesuai dengan promo atau sesuai dengan apa, silahkan ya. Diklik itu nanti sudah akan langsung nge-link ke yang ada di handphone ya, yang ada di handphone, foto-foto ya yang ada di handphone di galeri ya, itu akan nge-link ke situ. Nanti tinggal pilih saja, diklik ya, oke. Nah, akan berganti foto profil kita. Nah, di bawahnya ada username ya, username itu juga setiap saat bisa diganti ya. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu ingin bisnis, tolong ya, username ini memang diganti yang identitas kita, jangan identitas orang lain atau bahkan mungkin unidentitas ya. Jadi tidak ada identitas, diisi apa, titik, diisi koma ya. Ini bukan pebisnis kalau seperti ini, identitas kita. Jadi tolong diisi yang memang bagus, mudah diingat, dan ya memang itu identitas kita ya. Nah, yang lain bisa di set ya ini ya, tapi kalau tidak diisi juga nggak apa-apa ya, silahkan. Ini di my profile. Nah, kalau sosial media akun ini juga diklik ya, bisa diisi ya, ada banyak di situ ya. Saya yang akun ini tidak saya aktifkan, tapi akun yang lain yang saya aktifkan ini silahkan di
isi ya di link kan itu nanti otomatis akan nyambung ya di menu itu ya. Nah, ini yang penting ini Bapak Ibu ketahui ya, ada menu account and security ya. Kita klik ya menu account and security. Nah, di sini aplikasi Fingo sudah memungkinkan Bapak Ibu untuk ganti nomor handphone. Ya, ini ada change phone number ya. Jadi nomor kita kalau memang mungkin sudah hangus atau bagaimana atau sudah tidak ingin pakai nomor yang lama, itu bisa diganti dengan nomor baru di situ ya. Nanti akan ada verifikasi ya, ikuti saja panduannya. Jadi bisa ganti nomor handphone. Jadi sudah sangat istilahnya apa? Bagus sekali aplikasi kita, bahkan saya bilang aplikasi yang terbaik saat ini ya. Email boleh diisi boleh tidak ya, edit password. Nah ini kalau Bapak Ibu pengen mengganti password juga di sini juga ada. Jadi semua yang memungkinkan untuk seandainya kita lupa pengen ganti sudah ada di fasilitas akun kita ya di situ. Nah yang di bawah itu semuanya sudah nanti diklik saja semuanya, jadi itu bisa. Nah My Bank Account itu sementara belum bisa kita isi rekening bank yang di Indonesia karena memang ini masih harus Bank Malaysia. Nanti di aplikasi yang versi Indonesia semuanya kita isi dengan yang ada di Indonesia ini. Ya, ini di menu setting ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ya, di sini ada banyak ya. Jadi ini selain di menu indeks ya, di menu account ini pun ada ya, ada promo, ada macam-macam ada di sini ya. Tapi memang tidak selengkap di menu indeks. Nah, ini my order di sini Bapak Ibu ya. Ini sehubungan dengan produk kita. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu lupa ya produknya apa, ini bisa diklik ya di sini produknya apa ya. Itu ada semua ya, ada semuanya di sini. Jadi produknya sudah sampai atau belum ya, sudah sampai di alamat Malaysia bukan alamat Indonesia. Jadi Bapak Ibu yang update PS sementara memang masih kita arahkan untuk memakai alamat gudang kita di Kuala Lumpur untuk nanti selanjutnya kita bawa ke Indonesia. Ini contoh, ini update saya, ini ada order ID. Jadi nanti kalau ditanya order ID-nya berapa ada di menu ini ya. Saya dulu beli update PS dengan jam Mosi ya, jadi itu ada semua ya. Jadi ini di menu My Order ini. Nah, My Cashback nanti akan kita bahas di yang selanjutnya ya. Ini promo-promonya ada semuanya di situ. Nah ini ya Bapak Ibu, saya akan membahas menu yang mungkin ditunggu ya, yaitu di menu Prefer ya. Di menu Prefer ini ya, ini akun saya jadi Fingo e-Store ya, otomatis ini memang kita toko online ya, kita bukan perusahaan MLM. Tapi di atas ya, ini ada instrukturnya di sini ya. Bapak Ibu bisa klik di sini untuk istilahnya apa? Bisa kontak dengan istilahnya apa? Manajemen di Malaysia. Ya, jadi ini Bapak Ibu nanti nggak usah bingung ya, nggak usah bingung ya. Ada semuanya di sini ya. Ini kita bisa bergabung di grup WA atau grup Line ya, dengan istilahnya apa, instruktur kita di Malaysia, manajemen Malaysia masih. Nanti kalau manajemennya sudah Indonesia, otomatis instrukturnya itu manajemen yang Indonesia. Itu silahkan di klik di situ dan otomatis nanti akan tergabung. Jadi info-info yang ada di Malaysia kalau kita tergabung di grup WA pun akan ada di situ ya. Jadi semuanya sudah ada, mudah ya di situ. Nah ini my profile di sini ya, itu yang berhubungan dengan kita ya, ada macam-macam data itu bisa diedit juga di situ. Nah ini Bapak Ibu ya, sekali lagi saya akan buka ya akun Fingo saya, tapi sekali lagi ya mohon dipahami untuk kepentingan yang baik dan dari sudut pandang yang baik ya. Tidak ada niat untuk pamer, tidak ada niat untuk sombong, sama sekali tidak ya. Saya berharap justru akun Fingo ini saya buka bisa memberikan motivasi dan semangat bagi Bapak Ibu yang ingin istilahnya apa, full ya mengembangkan jaringan Fingo, cuma masih belum yakin, ya enggak sih ya, bisa enggak dapat uang sih, berapa sih dapatnya ya. Jadi ini ya, sebelum saya masuk ke menu prefer sebagai
istilahnya apa materi terakhir karena memang nggak terasa ya sudah hampir jam 9 ya, cepat sekali ya ternyata ya. Tapi oke ya, Bapak Ibu ya dalam bisnis itu selalu berhubungan ya dengan pertimbangan ya berapa modalnya ya. Di Vinggo modal pertama saya upgrade private shopper itu saya dulu 850.000 ya, 850.000 untuk sebuah bisnis itu sangat kecil sekali ya. Inilah hebatnya bisnis Vinggo bahwa kita bisa memulai modal memulai bisnis bahkan dengan modal kurang dari 1 juta. Itu saya dulu masih pilihannya 199 ringgit. Kalau sekarang bahkan sudah ada pilihan yang 99 ringgit. Artinya hanya sekitar 350-an ribu rupiah saja untuk menjadi affiliate Vinggo, menjadi partner Vinggo atau berbisnis Vinggo. Itu modalnya hanya 300-an ribu saja. Ini sangat kecil sekali untuk sebuah bisnis yang menurut saya sangat besar, karena kalau bicara bisnis pasti berapa modalnya ya, berapa lama BEP-nya ya, saya bingung. Saya dulu bisnis kuliner modalnya besar sekali ya. Nah saya sekarang bisnis Vinggo modalnya 1 juta saja nggak nyampe ya, tapi nanti kita lihat hasilnya Bapak Ibu, karena bisnis itu selalu bicara ya cara operasional gimana, mudah sekali nanti akan kita pandu untuk bagaimana membangun jaringan pasar Vinggo ya. Nah dalam bisnis juga berapa lama BEP-nya ya. Lah kalau modalnya 1 juta saja nggak sampai ya, BEP-nya itu ya kalau memang kita semuanya bergerak ya membangun sesuai dengan panduan, ya itu akan sangat cepat sekali ya. Otomatis kalau modalnya kecil ya, berapa besar resikonya dalam sebuah bisnis itu juga kecil sekali. Modalnya nggak sampai 1 juta, kalau misalnya anggap saja sudah saya rugi deh, nyerah deh ya, ya ruginya hanya 1 juta kok gitu. Apalagi ya yang 1 juta itu kan sebenarnya kita semuanya kan dapat giveback, dapat produk yang senilai modal ya. Walaupun memang saya kasih informasi sekali lagi Bapak Ibu ya, mohon bersabar untuk yang upgrade periode sebelum bulan Juli itu memang produknya sedang saya bantu untuk saya datangkan secara bertahap ke Indonesia. Tapi untuk yang upgrade Juli, Agustus, September itu produknya sudah ready. Sebagian sudah sampai ya, sudah kita kirim, bahkan yang update September pun minggu depan produknya sudah sampai. Ya ini jadi mulai Juli ke sini itu sama sekali tidak ada masalah dan lancar. Yang sebelum Juli memang ada sedikit kendala, selain memang kendala corona ya, kendala COVID di Malaysia juga memang ada secara teknis juga terkendala, karena memang juga penanggung jawab leader kita sebelumnya memang belum melaksanakan kewajiban seperti yang seharusnya. Tapi nggak apa-apa ya, Bapak Ibu, saya handle, saya bantu. Cuma memang Bapak Ibu mohon untuk bersabar, pasti sampai produknya ya. Hanya memang butuh waktu karena memang tidak mudah ya mengambil kembali barang-barang yang jumlahnya ribuan dan kita datangkan ke Indonesia. Tapi untuk yang Juli, Agustus, September sama sekali tidak masalah, ke sana tidak masalah dan lebih cepat ya. Jadi ini kalau bicara modal sama sekali sebenarnya hampir tanpa modal, karena kita keluarkan modal, kita dapat produk senilai modal. Nah produknya nanti ada di prefer produk showroom ini ya, nanti kita klik ya. Jadi ini Bapak Ibu kalau berapa modalnya ya, nggak modal artinya kalau kita mengeluarkan modal nggak sampai 1 juta dapat produk senilai yang kita keluarkan, artinya sebenarnya nggak modal ya. Cara operasionalnya mudah ya, nanti kita jelaskan di meeting selanjutnya, pertemuan selanjutnya, grup bimbingan yang sudah kita bentuk. Nah berapa lama BEP-nya tadi saya sebulan sudah BEP ya, nggak sampai sebulan bahkan ya. Itu sebenarnya secara rupiah karena sudah masuk kembali ketika saya membangun jaringan dan mendapatkan tim, otomatis saya mendapatkan cashback referral ya, itu sudah balik ya. Bulan pertama itu saya sudah withdraw ya, sudah withdrawal, sudah menarik penarikan cashback itu sudah 1 juta, bahkan sudah lebih kan, itu di bulan pertama ya. Nah nanti saya tunjukkan ya. Nah berapa besar resikonya ya, nggak beresiko kan ya, kalau semua uang yang kita keluarkan diganti ya dan dengan cepat mendapatkan hasil, artinya sebenarnya nggak ada resiko Bapak Ibu. Jadi mohon Bapak Ibu pahami, dalam sebuah bisnis selalu berbicara tadi ya. Jadi seandainya Bapak Ibu sekarang mungkin belum dapat giveback-nya pun nggak apa-apa, hanya tinggal nunggu waktu saja, pasti akan
datang. Dan Bapak Ibu, kalau kita bandingkan dengan bisnis umum itu BEP itu selalu bicara bulan dan tahun lamanya. Ya, jadi ini Bapak Ibu seandainya sekarang belum BEP pun nggak apa-apa. Ibarat menanam, Bapak Ibu sekarang sedang menanam, sedang memupuk, sedang merawat sehingga memang belum panen. Ya, tapi di minggu bulan pertama pun sudah bisa panen. Nanti saya tunjukkan. Ya, nah sekarang kita masuk ya sebelum ke My Cashback saya tunjukkan dulu. Ini ada prefer product showroom. Ya, ini berisi produk-produk pilihan produk giveback ya ketika kita upgrade ya. Upgrade itu Bapak Ibu sebenarnya membeli lisensi partner Vingo, menjadi partner Vingo, menjadi affiliate Vingo, atau membeli toko online franchise Vingo itu juga silakan. Apapun disebut silakan. Nah ini mulai Rp99 ya kita sudah bisa menjadi partner Vingo. Ya ini lihat ya pilihannya banyak di situ ya. Jam ini sudah muncul lagi ya, ada tas ya, dan ini pilihannya banyak sekali ya, dari Rp99 ya, ini sampai ada yang promo ya, jadi ini ada pisau dapur set ya, ini juga bagus ya, dengan ini ada bundling, ada promo luar biasa Bapak Ibu. Ini contoh kalau upgrade di 249 itu mendapatkan 2 jam ya, sama ya, jam OLED cowok-cowok atau cowok-cewek sepasang. Ini harusnya 199 kali 2 harusnya Rp398. Sekarang ada promo hanya Rp249. Ini murah sekali ya. Produknya bagus ya. Di channel YouTube kita ya, Vingonet Team itu nanti bisa dicek ya testimoni yang sudah mendapatkan produk bagus, produknya bagus ya, kelas ya. Ini pilihan-pilihan produk ada Carva Pungbil juga ya. Kita sudah ada semua, kita udah datangkan semua. Nah minggu depan saya upload untuk review masing-masing produk. Nah untuk detail ini nanti tunggu ya, di YouTube nanti akan kita review dan akan kita upload di situ masing-masing produk itu seperti apa, kelebihannya apa saja itu di channel YouTube ya. Minggu depan sudah akan kita upload untuk review prefer produk ini ya. Kita back ya Bapak Ibu ya. Nah kita scroll ke bawah Bapak Ibu. Nah ada menu yang pasti akan kita pantau ini di My Team ya Bapak Ibu. Di My Team ini ya, ini My Team saya ya, kita klik yang all ya, all itu yang di tengah itu. Nah Bapak Ibu lihat ya di sini ya, ini sekali lagi saya betul-betul surprise karena ini di luar dugaan saya, di luar ekspektasi saya ya. Saya upgrade PS tanggal 1 Januari 2020. Ini sekarang bulan Oktober tanggal 16, artinya anggap aja 10 bulan lah ya. Dalam waktu 10 bulan ya, berapa banyak tim yang berhasil saya dan tim besar aja itu di luar dugaan, karena sekarang ini di tim saya, tim kita itu ada 76.388 shopper, prefer shopper, AM dan AT. Jumlahnya ada sekian ini. Nah ini rinciannya di bawah ya. Shoppernya ada 73.943 orang ya. Prefer shoppernya PS ada 2.377 ya. AM-nya atau affiliate marketernya ada 65 orang ya. AT-nya, affiliate trainernya ada 3. Dan ini dalam bulan-bulan depan insya Allah akan bertambah banyak lagi untuk AM dan AT-nya. Ini luar biasa. Nah ini rinciannya di bawah ya. Jadi ini maksudnya gini Bapak Ibu, kenapa bisa secepat ini ya, secepat ini ya, karena ya kita masuk kategori marketplace yang paling modern, paling terbaru, yaitu social e-commerce ya. Jadi toko online marketplace ya, e-commerce yang memanfaatkan teknologi medsos, media sosial untuk pengembangannya ya. Nanti saya tunjukkan lagi kalau sudah masuk di menu account ya, nanti saya balik lagi ya bagaimana cara share-nya ya. Jadi ini yang tidak akan ada di aplikasi marketplace lain yang hanya di Vingo. Ini sangat canggih sekali ya, dan tidak pernah salah. Ini yang saya betul-betul hebat, angkat tangan, jempol ya 4 ya sama jempol kaki ya kalau perlu untuk aplikasi Vingo. Ini aplikasi yang terhebat, terlengkap dan terbaik saat ini ya. Hanya memang belum masuk di Indonesia, kita tunggu. Tadi sudah saya
sampaikan. Nah ini di My Team, sekarang di tim kita sudah ada 76.000 orang. Nah ini kalau saya di Malaysia ya, saya misalnya saya warga Malaysia punya tim shopper dan selanjutnya itu sejumlah itu saya sudah jadi miliarder Bapak Ibu di sana. Karena yang di Malaysia timnya belum sebanyak saya pun sudah jadi miliarder, setiap bulan itu sudah mendapatkan total cashback ratusan juta. Ya ini contoh ya. Nanti makanya di Indonesia ini kita baru memulai, baru membangun jaringan dan Vingo belum operasional. Kita hanya bisa mendapatkan komisi atau cashback dari cashback referral ya. Cashback kita menginvite PS, menginvite prefer shopper dari belanja wajib ya, anggap saja yang belanja tadi ringgitnya atau rupiahnya itu ya, itu sebagai belanja wajib ya untuk para prefer shopper ya yang ingin membeli lisensi atau menjadi partner, menjadi affiliate Vingo, itu belanja wajib ya. Nah kita mendapatkan komisi atau cashback dari situ, besar atau kecil ya. Mari kita lihat ya Bapak Ibu, ini my cashback saya. Jadi sekali lagi mohon ya dilihat dari sisi positif, sisi baik, sisi istilahnya apa, untuk memberikan pemahaman dan memberi semangat untuk Bapak Ibu yang ingin mengembangkan jaringan Vingo. Jadi sekali lagi tidak ada niat untuk sombong dari saya ya. Saya klik ya, mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu, tidak ada niat sombong ya. Ini justru rasa syukur saya berbagi kepada Bapak Ibu semuanya untuk memberikan semangat dan motivasi. Nah ini Bapak Ibu, ini di my cashback saya ya. Jadi kita lihat paling bawah ya Bapak Ibu, ini tulisannya kecil, semoga tetap bisa terbaca, tapi ada di atas ini cashback chart, ini totalnya ya dari bulan Januari sampai dengan hari ini ya, saya mendapatkan total cashback sebesar 135 juta ya. Ini ya ada di total di sini ya, di atas di kursor saya, ikuti Bapak Ibu, 135 juta 372 rupiah ya. Jadi 135 juta itu angka yang menurut saya sangat besar dibandingkan dengan modal. Saya tadi modal berapa? 850.000 hanya dalam waktu 10 bulan ya. Ini sebuah bisnis yang kalau tidak didukung ya oleh sebuah platform ya, teknologi internet dan juga aplikasi yang sangat hebat, itu nggak mungkin ya, modal nggak sampai 1 juta dalam waktu 10 bulan menghasilkan total cashback atau keuntungan 135 juta rupiah. Itu tidak mungkin ya. Artinya ini betul-betul sebuah aplikasi yang sangat-sangat hebat. Dan Bapak Ibu semuanya, tadi di My Team saya tunjukkan yang dapat uang bukan cuma saya. Ini sebuah konsep keadilan. Tim AT saya itu sekarang, tim AT saya ada Pak Khairuddin Isma ya, ada Pak Farid ya, dan juga ada Pak Koirul ya yang malam ini juga hadir ya. Itu semuanya mendapatkan cashback ya bervariasi ya. Nanti di istilahnya apa, meeting yang lebih detail nanti akan saya tunjukkan kalau AT itu mulai dapat berapa sih. Nah, saya AT pertama mendapatkan kira-kira 30 juta ya, habis itu naik sampai sekarang di 135 juta ini ya. Ini sekali lagi Bapak Ibu, ini tidak ada niat untuk sombong sama sekali tidak. Saya ingin menunjukkan ini loh hebatnya aplikasi Vingo. Nah, kalau di atasnya ini Bapak Ibu ya, saya tunjukkan sekalian aja nggak apa-apa ya. Ada point available di sini. Nah, point available ini maksudnya sisa cashback Vingo saya di akun yang masih belum saya withdraw, belum saya tarik ya, masih ada 21.800.000 sekian, itu masih ada segitu ya. Rencana minggu depan saya withdraw, saya tarik ya, dan nanti saya bikin videonya Bapak Ibu cara withdraw. Cara withdraw sangat gampang sekali nih Bapak Ibu ya. Kalau mau withdraw caranya di sini ya, klik di menu withdraw ya. Nah ini ada apa yang harus diklik ya. Jadi memang hanya apa nanti dalam ringgit ya. Nanti diklik di sini ya, Bapak Ibu, di sini akan muncul ya, di sini ini tinggal kita tuliskan. Nah ini kalau dalam rupiahnya 21.800.000 sekian, kalau dalam ringgitnya ini ada
Rp6.473. Ini dalam ringgitnya. Nah, ini besok minggu depan saya tunjukkan withdrawnya. Nah, yang penting ya dalam aplikasi ini ada cashback mingguan. Ini ada tulisannya week, ini total, ini week ya. Jadi di minggu kemarin ya saya mendapatkan cashback mingguan 3.280 sekian ini ya. Mingguan di masa corona seperti ini, COVID seperti ini, saya mendapatkan cashback seperti itu sebuah anugerah Bapak Ibu, luar biasa ya. Di saat ya teman-teman yang lain, Bapak Ibu yang lain, saudara-saudara kita yang lain istilahnya pendapatannya turun, saya justru mendapatkan rezeki yang alhamdulillah ya berlimpah ini ya. Karena apa? Ada di aplikasi Vingo yang sekarang sedang kita tekuni ini di mingguan. Nah, Bapak Ibu saya tunjukkan biar Bapak Ibu lebih paham lagi ya. Di sini ada withdrawal history ya. Dari 135 juta total cashback saya itu akumulasi dari pertama ya. Kalau kita klik di withdrawal history ini ya, ini history withdraw saya ya. Di sini ada semuanya di sini ya. Saya tadi bilang bahwa di bulan pertama saya sudah withdraw 1 juta. Nah ini ya, saya update PS tanggal 1 Januari. Nah ini tanggal 20 Januari, ini 2020 ini dibaca kebalik ya. Itu saya sudah withdraw 1 juta. Ya, belum akhir Januari pun saya sudah withdraw 1 juta. Ya ini luar biasa. Ini saya pernah mencoba withdraw 600.000. Ternyata dulu nggak bisa, fail karena dulu ada pembatasan withdraw itu minimal 1 juta. Saya ngotot ya, tak withdraw 600.000 bisa nggak? Ternyata nggak bisa. Nah, withdraw dulu minimal 1 juta. Tapi kalau sekarang withdraw bebas, ya 100.000 pun bisa di withdrawal. Ya, jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu, berapapun cashback Bapak Ibu bisa kita withdraw. Ya, walaupun memang ada jeda waktu karena kita withdraw lewat aplikasi Vingo Malaysia, kira-kira butuh waktu 5 hari kerja untuk bisa masuk ke rekening kita di bank di Indonesia. Nah ini Bapak Ibu bisa lihat ya sejarah withdraw saya ya. Saya di bulan Maret saja saya sudah withdraw 7 juta. Ya ini ada 7 juta di sini. Semua successful kan. Kalau yang fail hanya 1 ini. Nah ini ada semuanya di sini ya, di sini ya Bapak Ibu ya. 5 juta, 2 juta, 3,5 ya. Ini withdraw lumayan besar ya. 24 juta ya. Nah, withdraw terakhir yang terbesar untuk sejarah saya di Vingo Bapak Ibu ini 50 juta rupiah. Ya ini luar biasa Bapak Ibu ya. Saya pernah withdraw di Vingo ya 50 juta rupiah dan sudah masuk ke rekening saya. Ini untuk withdrawal history ya Bapak Ibu bisa cek di situ ya. Ada semuanya real, tidak ada yang saya tutupi, tapi sekali lagi ini untuk kebaikan. Nah, ini di My Cashback Bapak Ibu ya. Saya pikir saya tidak usah berlama-lama lagi, minimal Bapak Ibu sudah ada pemahaman ya bahwa ini aplikasi kita luar biasa bagus, hebat, lengkap, semuanya ada. Ya, semuanya ada, fasilitas yang kita butuhkan itu ada semuanya di aplikasi kita. Nah, sekarang ya saya tunjukkan sebelum saya tutup ya Bapak Ibu, ini mohon maaf ya, ternyata saya kalau udah ngomong nggak bisa berhenti ya, karena memang saya sangat semangat sekali Bapak Ibu, dan saya betul-betul antusias ya, apalagi ini peserta kita lumayan banyak ya, hampir 100 orang ya. Nih ini di menu account Bapak Ibu ya, di menu account sini ya Bapak Ibu kalau mau share, mau mengajak ya teman kita, saudara kita, atau kita dari iklan, ini cukup ditekan ini kursor saya, invite new PS ya. Ketika diklik di sini ya, saya tunjukkan bahwa aplikasi kita memang terhubung dengan medsos besar ya, sehingga Pak lebih mudah. Jadi saya dalam waktu 10 bulan mendapatkan, kalau mungkin di medsos disebut follower ya, ataupun subscriber, ataupun apa ya, anggap aja seperti itulah ya. Dalam waktu 10 bulan mendapatkan hampir 80.000 orang tim ya. Ini karena memang sangat mudah untuk membaginya ya. Share itu ke Facebook, ke WA, WeChat ya, Line ya, Instagram, ini sudah ada di Instagram. Itu terlalu mudah ya. Memang sudah terhubung. Jadi sangat mudah sekali ya. Ini your invitation code ya, ini yang jangan lupa Bapak Ibu ya dihafal ya, invitasi
kode invitasi kita itu yang kita bagian ada di sini. Jadi memang begitu kita klik ya, mau disebar, di-share ke berapa orang itu sangat memungkinkan, sehingga apa? Sangat cepat sekali. Ini anggap aja ini viral, anggap aja seperti itu. Ya, jadi ini Bapak Ibu sangat didukung, dibantu oleh teknologi internet, ya, teknologi komunikasi. Nah, sebagai penutup, Bapak Ibu, ya, saya ingin sampaikan ya, karena memang waktu ya, jadi ini gak terasa ya, jadi mungkin malam ini Pak Mus tidak usah kita kasih tanya jawab ya, karena memang sudah kita rangkum ya, untuk yang mungkin ditanyakan nanti, mungkin yang berikutnya akan kita share lebih banyak lagi ya, untuk khusus tanya jawab. Nanti kita bikin saja Zoom meeting khusus tanya jawab. Dari awal tidak ada materi, tapi semuanya tanya jawab. Ini biar Bapak Ibu semuanya tidak ada keraguan, tidak ada yang ditutup-tutupi ya, tidak ada dusta di antara kita lah kalau lakukan seperti itu ya. Jadi nanti kita akan bikin Zoom meeting yang isinya semua pertanyaan dari awal ya. Nanti Pak Mus akan bantu ya kita semua. Nah, sebagai penutup ya Bapak Ibu, memang sekarang ini Bapak Ibu kalau mau bisnis apa ya, di masa pandemi Covid ya, semuanya serba dibatasi ya, apapun sekarang dibatasi ya. Saudara-saudara kita yang di Jakarta bahkan sekarang nggak pakai masker, ngeyel ya, dikasih tahu ngeyel itu bisa didenda 5 juta rupiah, sudah naik ya, perdanya sudah hampir disahkan itu. Bukan hanya 250.000 ya, di Jakarta masa PSBB nggak pakai masker ditegur ngeyel itu bisa kita kena denda 5 juta rupiah ya. Bahkan kalau istilahnya apa, melawan petugas itu bisa sampai 7,5 juta. Saya tadi malam baru mengikuti ya Pemdanya yang menyampaikan ya, itu luar biasa. Kuliner ya, istilahnya apa, warung ataupun restoran harusnya tutup ya, ngeyel buka, atau harusnya tidak melayani terus tetap melayani, itu bisa kena denda 10 juta rupiah. Ini luar biasa. Semua serba dibatasi. Nah, seandainya tidak dibatasi pun ya, pembelinya jauh berkurang, konsumennya jauh berkurang, karena semuanya juga memang takut ya. Sekarang contoh, orang makan juga nggak yakin kalau istilahnya apa, dimakan di tempat ya, kalau bisa dibungkus ya, atau bahkan sekarang banyak ini ibu-ibu terutama beli bahan mentahnya dimasak sendiri, lebih aman, nggak tertular dengan COVID-nya orang lain. Ini kan sebuah istilahnya apa, situasi yang memang betul-betul tidak kita inginkan. Nah, Bapak Ibu mau bisnis apa sekarang? Ya, modalnya berapa? Situasi seperti ini ngotot memulai sebuah bisnis baru, ya saya pikir mungkin konyol ya kalau nggak mau disebut bunuh diri ya. Jadi bisnis yang lama saja itu banyak yang tutup ya. Yang bertahan itu hanya sekedar bertahan untuk tidak hilang dari konsumennya. Saya pikir seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu mau memulai bisnis baru yang itu konvensional, itu mohon maaf, sekarang pilihannya saya pastikan tidak tepat. Ya, yang tepat sebenarnya Bapak Ibu boleh memulai bisnis online, silahkan, itu bagus. Cuma kalau Bapak Ibu membuka toko sendiri, membuat usaha bisnis online sendiri, berapa modalnya? Berapa besar stok yang harus disediakan? Nah, IT-nya, ya aplikasinya ataupun yang berhubungan dengan website macam itu juga tidak murah kalau memang pengen bagus, dan juga tingkat keamanannya, ya ini sangat penting sekali. Nah, saya sampaikan seperti ini karena memang ini pilihan satu-satunya yang terbaik memulai bisnis yang sekarang ini, itu bisnis online dan kita ikut affiliate, ikut afiliasi ya. Kalau Bapak Ibu kemarin mungkin sudah ada ikut dropship macam-macam, itu sudah lumayan bagus. Cuma ya dropship itu ya biasanya kepastian keamanannya untuk kita yang tidak dijamin oleh perusahaan penyelenggara dropshipnya ya, karena memang begitu alamat ya, database dikuasai mereka ya, itu kita bisa dilewati, kita nggak dapat apa-apa nantinya. Berbeda dengan Vingo ya, itu sebuah dropship yang sangat besar sekali, sehingga memang kita masuk kategori afiliasi, affiliate ya. Jadi Bapak Ibu ya, tadi sudah saya jelaskan,
nggak usah modal besar, modalnya hanya belanja wajib saja. Ya kalau kita dari sisi ini ya, Bapak Ibu belanja wajib mulai dari 300-an ribu sampai dengan 800-an ribu itu sudah menjadi affiliate, menjadi partner ya sebuah toko online marketplace raksasa ya, yaitu Vingo ya. Bapak Ibu bisa menjual ya semua produk yang ada di Vingo, bisa share ya. Nah, tadi yang saya tunjukkan hanya share untuk mengajak untuk menjadi affiliate. Produk pun sama Bapak Ibu, nanti dicek di setiap produk itu ada fasilitas tombol share di situ. Jadi contoh misalnya ya Pak Agus Siwi ya, ini dari Medan, ini luar biasa ya. Terima kasih Pak Agus Siwi dari Medan yang beliau juga sangat semangat sekali ya. Ya oke ya, sudah kelihatan Pak Agus Siwi ya. Kalau tidak saya sebut nggak nongol ini tadi ya Pak Agus ya. Jadi kalau Pak Agus Siwi klik produk ya, nanti akan ada tombol di situ, tinggal di share saja, ada tombol share. Nanti Pak Agus Siwi mau share ke Facebook ya, ke WA atau ke Instagram, itu tinggal klik saja, itu akan menyebar di grup atau di perorangan. Itu luar biasa, mudah sekali. Jadi Bapak Ibu menjual produk di toko online-nya sendiri ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menjadi affiliate Vingo, itu Vingo itu menjadi toko online Bapak Ibu ya, milik kita, karena sebenarnya bahasa lain itu kita sedang membeli franchise toko online Vingo ya. Jadi kalau toko istilahnya toko franchise toko offline kan Bapak Ibu sudah tahu semua ya, yang depannya huruf I ya, belakangnya pakai mat atau depannya pakai A, belakangnya pakai mat, itu namanya franchise toko offline. Nah, sekarang Bapak Ibu sebenarnya sedang membeli lisensi atau membeli franchise toko online yaitu Vingo. Produknya sangat besar sekali ya. Kalau di Indonesia nanti buka itu bisa kira-kira 30 sampai 50 ribu item. Ada semua. Jadi ini yang hebat di situ. Jadi ini pilihan yang saya pikir hari ini saya belum ketemu bandingannya yang lebih hebat, lebih bagus, lebih sempurna dari menjadi affiliate Vingo. Ya, kalau masalah hasil Bapak Ibu sekali lagi yang saya dapatkan tadi itu belum apa-apa, itu baru sekitar 10 sampai 20% dari yang seharusnya. Kalau Vingo sudah buka di Indonesia ya, saya itu kira-kira mendapat 5 kali 10 kali lipatnya dari yang saya dapatkan sekarang ya. Tadi saya kasih tahu kalau saya ada di Malaysia menjadi AT dengan shopper-shopper yang ada di Malaysia, saya sudah jadi miliarder. Nah, sekarang pilihannya Bapak Ibu, ini ada peluang bisnis ya. Dalam bisnis tadi sudah saya sampaikan selalu bicara modal. Modalnya berapa? Ya, Bapak Ibu bisa memulai bisnis Vingo ini dengan modal 300 ribuan. Luar biasa, ya. Sangat kecil sekali untuk sebuah bisnis, ya. Otomatis resikonya kecil, ya. Cara operasionalnya mudah, ya. Kita akan memandu, ya, Pak Mustafa akan memandu, Pak Samsuri akan memandu. Ini semuanya kandidat-kandidat AT semua ya, ada di sini ya. Ini banyak sekali ya tim kita yang kandidat-kandidat AT sekarang sudah ada AM ya, sudah PS pun sudah semangat untuk jadi AM dan AT. Ini banyak sekali ini yang ada di peserta kita ini, hampir semuanya sedang mengarah ke sana ya. Pak Erwin di Kalimantan Tengah, halo Pak Erwin, ini juga calon AM kita di Palangkaraya Pak ya, ini luar biasa, semangat sekali ya. Semuanya sudah menuju ya, Pak Yuktinus ya, itu juga sedang menuju ke AT. Jadi otomatis ya nanti akan dipandu, akan dibantu oleh bapak-bapak semua yang sudah lebih dulu. Bukan berarti saya ya Pak Mustafa ya Pak Yuktinus itu lebih pintar, tidak. Kita hanya memulai lebih dulu. Bapak Ibu punya kesempatan yang sama. Kalau Bapak Ibu bekerja lebih keras, ya bekerja lebih baik, bekerja lebih sistematis, hasilnya bisa lebih besar dari kita yang sudah lebih dulu. Ini sebuah sistem yang sangat fair, sangat adil. Nah, nanti ada di pembagian cashback Vingo, nanti akan kita informasikan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Itu sangat adil sekali. Siapa yang bekerja lebih baik, bekerja lebih keras akan mendapatkan hasil yang lebih besar. Ini sangat fair sekali. Ya, jadi Bapak Ibu yang belum masuk sekarang nggak usah khawatir ya, bahkan bisa melebihi, menyalip, melewati yang sebelumnya pun silahkan, itu bisa sekali, sistemnya sangat memungkinkan. Nah ini ya kembali lagi pilihan bisnis yang terbaik saat ini menjadi affiliate Vingo ya. Saya belum ketemu yang lain ya. Loh, nanti
yang lain ini ada yang menawarkan lebih murah ya, ini lokal Indonesia, mohon maaf ya, jangan coba-coba. Karena apa? Kalau produknya tidak lengkap ya, itu juga sebuah kelemahan di situ. Kalau IT-nya, aplikasinya tidak bagus, apalagi tidak ada sistem keamanannya, sebentar lagi akan jebol ya, sebentar lagi akan rusak, sebentar lagi akan tidak berfungsi ya. Itu aplikasinya ya, apalagi kalau sekali lagi tidak didukung oleh modal di belakangnya, manajemen yang sangat kuat ya, ratusan miliar bahkan triliun, itu hati-hati. Karena apa? Marketplace yang ke depan itu yang akan bisa bersaing itu yang mempunyai kapital ya, modal itu sangat besar. Nah, Vingo sekali lagi ya, nanti kalau sudah dibuka di Indonesia ya, ini saya bicara ya, Bapak Ibu bisa percaya sekarang atau sekarang tidak percaya, dan nanti akan istilahnya oh ya kalau Vingo sudah buka di Indonesia, itu pilihan ya. Vingo nanti akan bersaing head to head ya dengan marketplace besar yang sekarang sudah ada di Indonesia ya. Kalau di Malaysia dalam waktu 1 tahun sudah mendapatkan hampir 10 juta shopper ya, di Indonesia jumlah penduduknya ya itu 270 juta jiwa ya, dan yang memanfaatkan istilahnya apa, toko online di Indonesia sudah ada 150 juta warga Indonesia. Nah, Vingo nanti akan mengarah ke tahun pertama targetnya bisa 20-30 juta, tahun berikutnya nanti 50, dan selanjutnya akan ke 100 juta. Seperti ya marketplace yang sekarang mungkin huruf depannya pakai T ya, belakangnya A, yaitu juga sudah 100 juta ya, yang gencar sekali promosi, depannya huruf S ya, belakangnya huruf E, itu juga sudah sangat besar ya. Nah, Vingo akan mengarah ke sana ya, 100 juta pengguna Vingo di Indonesia nanti hanya masalah waktu ya. Insya Allah di tahun depan dan tahun depannya itu akan tercapai. Bapak Ibu boleh percaya dari sekarang, boleh tidak. Kalau saya sangat yakin ya, karena saya sudah membuktikan ya, Vingo belum buka saja ya, saya sudah mendapatkan 135 juta ya. Ini sekali lagi bukan untuk sebuah kesombongan, tapi sebuah pembuktian bahwa memang Vingo layak untuk kita perjuangkan, layak untuk kita ikuti, dan memang ini menjadi pilihan yang hari ini masih yang terbaik ya. Di luar ya hal-hal yang lebih detail ya, Vingo tadi sudah saya buka, tapi pasti tidak cukup waktunya ya, karena ini sudah lumayan ya, jadi sudah hampir setengah 10 ya, jadi 1,5 jam ya saya ngomong ya, tapi nanti akan kita informasikan di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya, dengan yang lebih lengkap, lebih detail. Bahkan tadi sudah saya janjikan nanti akan ada Zoom meeting yang seluruhnya tanya jawab. Dari awal tidak ada materi, nanti semua mikrofon kita buka ya, silahkan bertanya, nanti semoga itu bisa menjawab keraguan ya, kalau yang masih ragu-ragu. Nah, sekarang pilihannya gini ya, ini bisnis, saya sudah cerita dari A sampai Z walaupun tidak lengkap ya, karena memang terlalu banyak kalau harus lengkap waktunya ya. Nah, ini pilihan bisnis yang sangat bagus ya. Sikap kita bagaimana? Kita sepakat sekarang untuk memulai membangun bersama Vingonet ya. Vingonet itu support system Vingo yang ada di Indonesia ya, namanya Vingonet ya. Bapak Ibu nanti akan kita bantu juga di situ apa fasilitas ya yang kita bantukan untuk memudahkan ya. Jadi Bapak Ibu bisa percaya dan membangun bisnis jaringan Vingo dari sekarang ya, atau Bapak Ibu menunggu Vingo buka ya, atau Bapak Ibu bahkan sekarang tidak percaya dan nggak peduli, itu pilihan ya. Kalau saya, inilah saat yang tepat untuk kita membangun jaringan Vingo. Kenapa? Vingo belum buka ya. Ketika Vingo belum buka, kesempatan kita masih jauh lebih besar daripada ketika nanti Vingo sudah buka ya. Karena apa? Saudara kita, teman kita, bahkan tetangga kita mungkin sudah di-invite, sudah diundang ya oleh affiliate Vingo yang lain untuk bergabung di timnya, bukan di tim kita. Itu sebuah kerugian besar. Memang ya tidak mudah ya, memang tidak mudah ya, tapi yang tidak mudah, yang susah, yang sulit, yang apapun ya, segala alasan itu bisa disampaikan, itu yang dibayar mahal. Kalau Bapak Ibu nyarinya yang mudah-mudah, mohon maaf, ya itu bayarannya kecil. Nah, ini kita ibaratnya sedang menanam ya sebuah tanaman yang super, yang nanti begitu panen itu kita akan panen raya dan akan besar sekali ya. Jadi kalau
ibarat sekarang kita memulai Vinggo sekarang ini, ya begitu Vinggo buka, Bapak Ibu akan mendapatkan hasil yang sebanding dengan jerih payahnya, dengan istilahnya apa, tingkat kesulitan yang dilewati. Ya, sekali lagi tidak ada yang susah, tidak ada yang sulit kalau kita sungguh-sungguh. Yang sulit, yang susah kalau kita sungguh-sungguh akan jadi mudah. Tapi yang mudah kalau kita tidak sungguh-sungguh juga akan menjadi sulit. Sebaliknya seperti itu. Itu hukum alam, ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, ya, kalau saya mulai dari sekarang, bahkan saya sejak Januari bersama Bapak Ibu yang sepakat, ayo kita bangun, ya, Vinggo Indonesia, kita siapkan pasar, ya, jaringan Vinggo Indonesia untuk kita siapkan sampai Vinggo Indonesia buka, ya. Vinggo Indonesia buka kapan? Ini juga pertanyaan pasti Bapak Ibu, lah bukanya kapan? Ya, tunggu pemerintah Indonesia bisa mengendalikan COVID. Kalau itu sudah terkendali, dengan sendirinya akan dibuka semuanya, dan PMA, penanam modal asing, akan dibuka seluas-luasnya sehingga Pak, kita bisa mulai panen raya kalau kita menyiapkan dari sekarang. Kapan itu pemerintah Indonesia bisa mengendalikan COVID? Ya, kira-kira setelah vaksin tersedia dengan cukup, ya, di awal-awal tahun, insya Allah, ya, pemerintah Indonesia sudah bisa memvaksinasi, ya, rakyat Indonesia sehingga apa, semuanya aman, dan iklim bisnis kita termasuk bisnis Vinggo nanti akan dimulai, dan insya Allah kita semuanya akan berjaya, ya. Itu Bapak Ibu yang saya sampaikan. Sekali lagi, semua hal yang berhubungan dengan rupiah tadi tidak ada niat untuk sombong, sama sekali tidak. Ini untuk pembuktian bahwa Vinggo memang layak kita perjuangkan dan kita mulai dari sekarang, ya. Dan juga sekali lagi yang saya sampaikan, semuanya untuk tujuan baik, semuanya untuk memberikan semangat, motivasi kepada Bapak Ibu semuanya yang ingin bersama Vinggonet membangun pasar Vinggo di Indonesia. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf, ya. Terima kasih, ya. Sampai ketemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya, ya. Saya kembalikan ke host kita malam ini, kandidat AT Indonesia, Pak Mustafa Rahmatono. Silakan Pak Mus. Terima kasih Pak Joyo, yang luar biasa. Boleh sedikit saya summarize. Jadi tadi di chat itu ada yang beberapa yang menanyakan memang kapan buka. Pak Joyo sudah berulang-ulang sebelum menjelaskan. Dan ada bahkan kapan kepastian. Kapasitas kita tentu jauh dari memberikan kepastian. Kepastian adanya hanya milik Tuhan. Pemerintah saja belum bisa memastikan. So tadi Pak Joyo sudah sampaikan bahwa tunggu pemerintah bisa mengendalikan perkara COVID ini, sehingga insya Allah nanti dengan sendirinya Vinggo akan buka di Indonesia, karena perizinan juga masih berjalan di Jakarta dan brandnya juga sudah terdaftar, tinggal melanjutkan ke rekrutmen dan segala macam. Nah, kabar baiknya, karena saya juga di sektor jasa mengelola beberapa hotel, kabar baiknya memang ini bisnis sudah mulai menggeliat walaupun pembatasannya masih diberlakukan. Jadi kalau boleh saya share sedikit review berkenaan dengan pendapatan dari bisnis yang saya kelola, jasa perhotelan, dibanding dengan tahun sebelumnya, 100%-nya sekarang itu adalah 50%-nya tahun lalu. Jadi kalau tahun lalu ibaratnya kita dapat 100, sekarang maksimum kita tuh dapat 50. Karena pembatasan-pembatasan yang harus kita lakukan, protokol kesehatan yang wajib kita jalankan. Nah, kemudian sampaikan tadi sama Pak Joyo bahwa pertumbuhan di Malaysia yang tahun pertama, sekarang sudah masuk tahun kedua, itu luar biasa. Tahun pertama sudah 7 juta paling tidak member untuk di Vinggo Malaysia. Dan kita lihat pertumbuhan juga dari tahun pertama, tahun kedua kemarin yang sudah di-share sama GM Vinggo Malaysia, Mr. Lee. Pertumbuhan luar biasa, bahkan menyentuh ribuan persen untuk di Malaysia. Nah, potensi bisnis untuk di Indonesia yang
sama dengan Malaysia, yaitu Vingo ini, online hypermart ini, yang di Malaysia saja penduduknya 32 juta, tahun pertama 7 juta, atau dalam artian sekitar 5%. Di Indonesia yang penduduknya sekitar 260 juta, kalau 5% saja udah sampai berapa? Hampir 50 juta lebih untuk tahun pertama. Nah, untuk itu potensi daripada mendapatkan member atau potensi usaha ini luar biasa. Nah, tadi saya sedikit googling Pak. Jadi 2019 untuk di Indonesia yang nomor satu tadi disebut sama Pak Joyo tadi, yang depannya T, belakangnya A, itu bukan nilai tapi transaksinya, traffic transaksinya itu sampai 1,2 M setahun traffic transaksi, bukan nominalnya. Nomor 2-nya adalah yang depannya S, yang belakangnya I, yang mirip-mirip sama Vingo, itu di 837 juta. Kemudian B, yang di B itu di 823 juta dan seterusnya. Ini maksud berarti potensi untuk online ini memang nggak main-main, luar biasa. Dan kita lihat juga pertumbuhan ini Bapak-Bapak, pertumbuhan daripada kurir atau jasa kargo di Indonesia. Ini banyak bermunculan dan banyak adu efisien dan efektif. Jadi pengiriman bisa lebih cepat, pengiriman jaminan keamanan barang ini semakin dikedepankan. Nah, kemudian alhamdulillah tadi sempat saya cek tertinggi partisipan kita di 87 partisipan dari ujung Indonesia Timur sampai ujung Indonesia Barat. Terima kasih untuk Indonesia Timur, appreciate yang sudah luar biasa nih, sudah 2 jam lebih dulu jamnya. Sekarang mungkin sudah beberapa live. Nah, Zoom Pak Joyo sampaikan tadi bahwa Zoom meeting selanjutnya karena saat sekarang kita tidak buka untuk tanya jawab, jadi nanti akan fokus ke Q&A, tanya dan jawab saja. Nanti suatu saat kita akan set supaya kita bisa lebih mendalam lagi untuk membahas hal-hal yang sekiranya masih menjadi pertanyaan. Vingonet, jadi kami Pak Joyo yang top leader kami di Vingonet. Jadi dengan dengan pembelajaran setelah 10 bulan mendalami, sekali lagi kami Pak Joyo, kami ini bukan yang lebih pintar, tapi kami karena lebih dulu, dan kita senantiasa coba memadukan antara strategi-strategi yang kita punya, strategi yang di usaha kita, strategi yang dari belajar, bagaimana sih caranya untuk mendapatkan percepatan dari sisi karir ataupun dari sisi potensi bisnis di Vingo. Jadi Pak Joyo dan tim membentuk Vingonet. Jadi di sana juga ada YouTube-nya. Jadi pagi malam ini untuk teman-teman yang mau refresh atau mau melihat ulang, nanti di-share di YouTube Vingonet tim. Jadi di sana sudah ada beberapa materi juga di Vingonet sana. Nah, kemudian Pak Joyo yang 10 bulan sudah membuktikan dengan gelombang dan terpaan dan luar biasa yang terjadi, hampir 80.000 member ini, 76.388 tadi yang live tadi sama Pak Joyo ditunjukkan akunnya beliau, salah satu akunnya beliau, karena beliau saya yakin bukan cuma punya satu franchise, jadi salah satu akunnya beliau sudah 76.000 member 10 bulan. Nah, dengan 3 AT tadi di bawahnya. Sistem percepatan, kemudian strategi Pak Joyo dan tim dan kami meramu supaya bisa akselerasi dan menghadapi nanti kedatangan daripada Vingo ke Indonesia yang kita semua ini nunggu-nunggu. Jadi kita sendiri juga sedang nunggu-nunggu. Tapi kita tidak mau berdiam diri, tapi kita senantiasa coba menggali potensi yang sekarang bisa kita jalanin adalah pengembangan. Baik, Bapak Ibu, saya rasa karena waktunya juga sudah cukup malam, yang di Indonesia Timur juga sudah 2 jam lebih dulu. Ini yang luar biasa. Terima kasih sekali lagi Pak Joyo. Tadi penjelasannya menurut saya juga sudah cukup
cukup detail, baik itu penjelasan mengenai penggunaan aplikasi. Yang sudah paham, insya Allah semakin paham. Yang belum paham, insya Allah juga menjadi paham. Kalau masih kurang paham juga, tolong teman-teman yang shopper ataupun yang PS yang masih belum paham, tolong jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan hubungi leadernya, hubungi AM-nya yang invite Anda. Jadi supaya dijelaskan lebih jelas, lebih detail lagi. Karena keterbatasan waktu yang kita punya di sini, sekali lagi saya dan Pak Joyo mohon maaf bila mana ada kurang berkenan, bila mana ada yang kurang-kurang di sini. Insya Allah kita ketemu kembali di lain waktu, dalam lain kesempatan dengan konsep yang berbeda. Baik, begitu saja. Ada lagi Pak Joyo? Silakan ditutup Pak Mus. Baik, terima kasih. So, Vingo Indonesia, insya Allah will coming very soon. But to be honest, we don't understand. Kita tidak pernah tahu kapan, tapi saya yakin, Pak Joy yakin, teman-teman insya Allah yakin akan hadir di Indonesia. Tinggal menunggu waktu. Nah, sekarang kita menanam. Baik, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.